Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan saat ini kita masih diberi oleh Allah segala macam nikmat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan untuk selalu beribadah. Yang kadang-kadang nikmat ini kita lupa untuk mensyukurinya. Kita lebih sering memikirkan apa yang tidak ada daripada mensyukuri apa yang ada. Mari sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai umat Islam yang taat, kita senantiasa bersyukur, mendahulukan syukur daripada mempermasalahkan yang tidak ada. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat dan salam Allah selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat maupun syafaat di dunia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini masih sering kita lihat, kita baca di berita, di media sosial, ada orang-orang yang ditangkap dan dihukum akibat melakukan tindakan korupsi. Tanpa kita suudzon kepada mereka, tetapi setidaknya berita itu membuktikan bahwa korupsi masih ada di negeri kita yang tercinta. Korupsinya pun tidak tanggung-tanggung, mencapai miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah, yang kita belum pernah melihat uang sebanyak itu. Tentu tindakan korupsi ini sangat merugikan bagi banyak orang, bagi rakyat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu dimaknai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi atau keuntungan sendiri. Karena terkait dengan harta serta jabatan dan wewenang, kasus korupsi ini selalu ada bahkan sejak zaman dahulu. Jamaah rahimakumullah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar dan merampas hak-hak asasi manusia dan ekonomi masyarakat umum. Terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengannya, yakni merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi ini hanya akan menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat yang luhur. Ia kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat seperti lingkup keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, sekolah, kantor, yang lebih spesifik lagi
di lingkungan pengelola keuangan umat dan agama dan negara. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menanamkan dalam pikiran kita akan bahaya korupsi sejak dini, baik ditinjau dari segi agama maupun secara sosial. Dari segi agama ada ancaman yang bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang amanah yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada larangan untuk mengambil harta dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dua ayat di atas menjadi penegas larangan tindakan korupsi. Kemudian biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dua ayat di atas menjadi penegas larangan tindakan korupsi. Kemudian dari sisi sosial tentu saja kerugian akibat korupsi ini dapat merugikan masyarakat dan negara. Bisa kita bayangkan berapa banyak harta yang diambil oleh para koruptor yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang lain, seperti mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka marilah kita semua untuk menghindari, untuk menjauhi perbuatan korupsi, mencegah diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita agar tidak melakukan tindak kejahatan tersebut. Jadilah orang-orang yang jujur, sebab dengan jujur akan datang kebaikan dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa ke neraka. Orang-orang yang selalu bohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Semoga kita semua dapat dijauhkan dari sifat-sifat tamak dan pembohong, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, sehingga hidup kita akan semakin berkah. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kami memberikan sedikit kultum lewat acara kurma yang diselenggarakan oleh kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga. Sekian, billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.